Baik, halo semuanya. Saya Laurentius Exrodio dengan NIM 2210417841. Di video kali ini saya akan membuat storytelling yang diselingi dengan lagu untuk memenuhi ujian tengah semester dari Pak Adi Mursalin yang mengampu mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Baik, langsung saja ke lagu pembuka, yaitu menggunakan lagu yang berjudul Pak Adi menggunakan nada Bang Toib dari Ade Irma. Baik, langsung saja tanpa nada ya. Pak Adi, ngendi bapak saiki, aku arep cerita babangan perjalananku, ngoleki analisis lingkungan bisnis, sakebeng usaha kanggo ngerteni pasar lan saingan. Pak Adi, nonton video iki, aku pengen cerita kabeh sing wis kulakoni. Nama saya Dexlo, kabeh tak buka. Pak Adi, muga-muga Bapak seneng ngerteni kabeh. Analisis pestel SWOT lan TOWS, aku sinau kabeh kanggo ngerteni pasar sing berkembang, ngoleki ancaman, peluang, kekuatan lan kelemahan. Pak Adi, aku wis nglakoni kabeh iki. Pak Adi, nonton video iki, aku pengen cerita kabeh sing wis kulakoni. Nama saya Dexlo, kabeh tak buka. Pak Adi, muga-muga Bapak seneng ngerteni kabeh. Pak Adi, mugi Bapak senang, aku wis siap nampak kritik lan saran. Bapak sukses terus, semoga Bapak bangga. Matur nuwun Pak Adi, wis maringi bimbingan. Cerita lucu perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis. Suatu hari saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas besar yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas itu adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa yang semangat belajarnya, termasuk saya, yang entah bagaimana, entah mengapa, sangat sering terlambat mengerjakan tugas yang menjadikan atmosfer kelas seperti konser dangdut. Pak Adi bilang kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, PESTEL, dan juga TOWS. Jangan lupa tugasnya. Pak Adi bilang gitu. Saya pun mulai mencari tahu kan tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget buat perusahaan. Soalnya perusahaan harus tahu apa yang terjadi, baik itu di luar ataupun di dalam perusahaannya. Mirip-mirip kayak GPS lah buat perusahaan, memberi arah yang jelas. Mungkin Pak Adi juga bilang begitu, tapi saya baru ngerti sekarang. Tiba-tiba lagu kopi dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu jadi teman setia setiap kali saya menghadapi tugas yang membingungkan. Pagi datang matahari bersinar terang,
Ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras jangan pernah merasa lelah. Goyang tubuhmu biar semua terasa ringan. Di dangdut biar semangat. Langsung goyang, hilangkanlah semua penat. Jangan takut, teruslah kita berjuang. Kopi dangdut hidup penuh dengan warna. Hari baru jangan sia-siakan. Ambil kesempatan buat semua hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang. Sambil seruput kopi jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat langsung goyang. Hilangkan penat jangan takut terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh dengan warna. Selanjutnya adalah analisis SWOT untuk Universitas Pancabakti. Yang pertama, strength atau biasa kita kenal dengan kekuatan. Universitas ini memiliki fakultas-fakultas dengan reputasi yang bagus dan akreditasi tinggi. Juga dosen-dosen di sana yang mengajar juga berpengalaman dan risetnya juga menarik. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, infrastruktur yang kadang kurang memadai seperti ruang kelas yang terkadang penuh sesak. Kemudian untuk peluangnya atau opportunity, bisa membuka program-program baru yang lebih dengan perkembangan zaman, seperti program teknologi atau kewirausahaan. Kemudian terakhir yaitu ancaman atau threat, persaingan ketat dengan universitas lain yang lebih modern dan sudah lebih dulu mengembangkan program-program baru. Universitas Pancabakti hebat dan jaya, fakultasnya punya reputasi yang tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, akreditasi tinggi, makin bersinar, goyang analisis SWOT kita cermati, kekuatan kelemahan, peluang ancaman, mari goyang analisis SWOT. Biar paham tentang universitas, agar makin berkembang kelemahan. Kadang ruang kelas penuh sesak, infrastruktur masih butuh banyak perbaikan, tapi peluangnya besar, bisa buka program baru. Teknologi yang analisis SWOT kita cermati, kekuatan kelemahan peluang ancaman, mari goyang analisis SWOT. Dengan semangat yang menggebu-gebu, saya melanjutkan untuk menulis analisis PESTEL. PESTEL untuk Universitas Pancabakti. Yang pertama, politik atau political. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam hal pendanaan. Yang selanjutnya, ekonomi atau economic. Perubahan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat siswa. Kemudian sosiokultural atau sosial dan budaya, masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi.
Kemudian technological atau teknologi, perkembangan teknologi seperti pembelajaran online membuka peluang untuk universitas mengembangkan kurikulum berbasis digital. Kemudian environmental atau lingkungan, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Kemudian yang terakhir legal atau hukum, peraturan-peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang sering berubah perlu diikuti oleh universitas. Politik kebijakan yang sangat mempengaruhi pendidikan tinggi, dana pun harus pasti. Pemerintah tentukan arah dan langkah memengaruhi universitas kita tercinta. Bukan hanya satu pesta menganalisa. Politik, ekonomi, budaya, semua diperiksa. Teknologi dan lingkungan semua ada, agar Universitas Pancabakti semakin berjaya. Ekonomi, biaya pendidikan makin mahal, beban mahasiswa jadi perhatian khusus. Namun kesadaran masyarakat semakin tinggi. Satu, pesta menganalisa politik, ekonomi, budaya, semua diperiksa. Teknologi dan lingkungan semua ada, agar Universitas Pancabakti semakin berjaya. Bukan hanya satu pesta menganalisa politik, ekonomi, budaya. Saat saya memasukkan semua informasi ini, lagu Bang Toib terdengar di latar belakang. Bang Toib, kalau mau jadi cerdas harus paham TWS. Saya bernyanyi dalam hati. Bang TOWS, kalau mau strategi jangan bingung. SWOT sudah jelas, tinggal lanjutkan analisis kekuatan dan peluang. Kalau mau jadi cerdas harus paham TOWS, cari cara yang terbaik untuk maju. SOST dan WT. Opportunity harus dimanfaatkan dengan peluang yang ada, jadikan lebih hebat. Kelemahan bisa diatasi dengan cara yang cerdas. Strategi TOWS bantu kita fokus sukses. Bang TOWS, kalau mau jadi cerdas harus paham TOWS, cari cara yang terbaik untuk maju. SOWOSTWT, semua penting untuk rencana yang jitu.
Dengan TOWS kita bisa hadapi tantangan. Strategi yang tepat akan membawa kemajuan. Ancaman bukan halangan, tinggal kita siapkan. Maksimalkan kekuatan, hadapi semua halangan. Bang TOWS Dalau mau jadi cerdas harus paham. Nah, kemudian saya pun menulis analisis TOWS. TOWS untuk Universitas Pancawakti. SO atau Strength Opportunity memanfaatkan kekuatan dalam riset dan pengajaran untuk membuka program-program baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian WO atau Weakness Opportunity meningkatkan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah atau kerja sama dengan sektor swasta. Kemudian ST atau Strength Trade memperkuat posisi universitas dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Kemudian WT atau Weakness Trade mengatasi kelemahan dalam infrastruktur dengan mencari solusi efisien dan menambah sumber daya untuk menanggulangi ancaman dari universitas lain. Saat saya menulis TOWS, saya pun teringat dengan tugas komentar yang ada di Google Classroom. Tugas yang harus saya kerjakan, yang nilainya 30% itu. Benar-benar menakutkan. Apalagi kalau mengingat Pak Adi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya analisis lingkungan bisnis bagi masa depan perusahaan. Saat saya menunggu lama, saya pun mengetikkan komentar saya dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Menggunakan analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik. Dengan tugas yang akhirnya selesai, saya merasa lega seperti baru saja menang lomba dangdut. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis jadi lebih menyenangkan. Terima kasih Kopi Dangdut yang memberi semangat belajar di tengah tugas yang menumpuk. Kau hadirkan keceriaan. Terima kasih pada Kopi Dangdut, Bang Toib dan Goyang Nasi Padang. Mereka membuat perjalanan ini belajar analisis lebih menyenangkan. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib dan Goyang Nasi Padang. Mereka membuat perjalanan ini belajar analisis lebih menyenangkan.
Setelah berhasil menyelesaikan tugas analisis lingkungan bisnis untuk Universitas Pancabakti, saya pun memutuskan untuk melakukan introspeksi. Ya, analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS untuk diri saya sendiri. Tentu saja proses ini harus diselingi dengan lagu-lagu favorit saya agar lebih semangat. Langsung saja, mari kita mulai. Kekuatan saya terletak pada belajar cepat. Rasa ingin tahu selalu tak pernah padam. Adaptasi dengan lingkungan baru, saya bisa menjadi yang terbaik. Dengan tekad yang kuat, kekuatan saya bukan hal biasa. Kemampuan belajar, rasa ingin tahu, selalu tak pernah padam. Adaptasi dengan lingkungan baru, saya bisa menjadi Kekuatan saya terletak pada belajar cepat. Rasa ingin tahu selalu tak pernah padam. Adaptasi dengan lingkungan baru, saya bisa menjadi yang terbaik. Dengan tekad yang kuat, kekuatan saya bukan hal biasa. Kemampuan belajar, rasa ingin tahu tinggi. Bekerja dalam proyek saya siap hadapi. Semua bukan hanya sekedar. Ini kekuatan saya. Pengalaman saya banyak menghadap tantangan dari setiap proyek. Saya belajar banyak hal. Dari tantangan saya bangkit lebih kuat. Dengan belajar saya temukan jalan. Setiap rintangan saya hadapi dengan yakin. Tak ada yang mustahil bila kita terus maju. Kekuatan saya bukan hal biasa. Kemampuan belajar, rasa saya siap hadapi semua, bukan hanya sekedar. Ini kekuatan saya, kekuatan saya bukan hanya biasa. Weakness atau kelemahan. Lalu saya mulai berpikir tentang kelemahan saya. Tiba-tiba abang tukang bakso memecah suasana. Lagu ini bawa saya ingat kelemahan saya yang kadang suka menunda-nunda pekerjaan. Saya juga cenderung terlalu perfeksionis yang kadang membuat pekerjaan jadi terbengkalai.
Kadang suka menunda pekerjaan jadi terbengkalai. Aku sadar itu kelemahan yang harus diubah. Lalu sering tunda-tunda, akhirnya terjebak, pekerjaan menumpuk, semua jadi kacau balau. Kelemahan saya suka menunda-nunda, kadang malah bikin semua terlambat. Perfeksionis malah bikin terhalang, rasa berat bila tak sempurna. Aku ingin semuanya sesuai yang ku inginkan, tapi seringkali justru hambat jalan. Opportunity atau peluang. Ketika berpikir tentang peluang terbesar saya adalah dalam dunia pendidikan dan teknologi. Karena itu saya terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi saya dalam bidang ini. Dunia digital dan startup sangat menarik dan saya ingin lebih mendalami bidang ini. Nah, lagu Sakitnya Tuh di sini juga terngiang di kepala dan saya pun berkomentar. Peluang yang ada mungkin membawa rasa sakit, tapi itu adalah bagian dari proses untuk berkembang. Tiba-tiba lagu Sakitnya Tuh di sini mengiringi pemikiran tentang ancaman yang datang dalam hidup saya. Kadang ancaman terbesar adalah ketidakpastian, seperti perubahan cepat dalam teknologi yang bisa membuat keterampilan saya ketinggalan zaman. Tapi saya juga yakin dengan mengikuti peluang dan selalu berkembang, ancaman itu bisa saya atasi. Dampak ekonomi global mempengaruhi hidupku, biaya pendidikan dengan hidup mahal. Inflasi datang, daya beli kurang, tapi aku harus tetap kuat bertahan. Ku belajar adaptasi, mengelola keuangan, biar tetap bisa jalan walau ekonomi tak tentu. Aku harus bijak, memanfaatkan yang ada untuk masa depan cerah. Walau kondisi sulit, harga barang naik, pengeluaran bengkak, tapi aku tetap semangat tak menyerah. Dengan anggaran yang cermat dan matang, aku yakin bisa lewat semua rintangan. Analisis pastel untuk diri sendiri. Pertama, political atau politik. Saya harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan profesional. Kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi arah karir saya. Pikir saya sambil mendengarkan Aku Bukan Bang Toib. Lagu ini memberikan semangat bahwa meskipun ada tantangan, saya harus tetap berjuang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ekonomi. Dampak dari kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi saya, terutama terkait biaya pendidikan dan kehidupan. Inflasi bisa mengurangi daya beli saya, tapi saya harus belajar beradaptasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Selanjutnya, sosiokultural atau sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi saya saat ini. Saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi saya harus lebih inklusif dan memahami beragam perspektif. Kemudian technological atau teknologi. Saya harus terus belajar teknologi baru karena dunia digital berkembang pesat. Teknologi mempengaruhi hampir semua aspek hidup saya, dari pekerjaan hingga komunikasi. Kemudian environmental atau lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi pilihan hidup saya, terutama terkait keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan.
kemudian legal atau hukum. Perubahan dalam peraturan baik di bidang pendidikan maupun di tempat kerja perlu saya ikuti dengan seksama. Saya harus selalu tahu apa yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Ayah pun memberikan nuansa lembut bahwa saya harus belajar dan menjaga tanggung jawab dalam setiap tindakan. Analisis TOWS untuk diri sendiri, SO atau Strength Opportunity, memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk pengembangan diri di bidang yang terus berkembang. Dengan peluang besar dalam dunia digital dan pendidikan, saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. Kemudian WO atau Weakness Opportunity, saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-nunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar lebih disiplin. Dengan memanfaatkan peluang untuk belajar manajemen waktu dan produktivitas, saya bisa lebih efisien. Selanjutnya ST atau Strength Trait. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Kemudian WT atau Weakness Trait. Kelemahan dalam hal kurang percaya diri dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang. Namun saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan memperbaiki kebiasaan buruk saya. SO, kekuatan saya si paling utama, teknologi lan pembelajaran cepat KB bisa, peluang ing dunia digital dan pendidikan, aku bisa berkembang jadi ahli sing dibutuhke. Goyang TOWS, ayo semangat SOWOSTWT, KB kudu dipahami. Goyang TOWS takkan kudu, dengan kesempatan terus maju. Pasti WO kelemahan, sering menunda-nunda, tapi aku ngerti kesempatan ada di depan. Belajar disiplin, manajemen waktu biar efisien, jadi lebih produktif. Goyang TOWS, ayo semangat SOWOSTWT, KB kudu dipahami. Yang TOWS takkan ragu lagi, dengan kesempatan aku terus maju. Pasti ST pengalaman, aku bisa ngadepi ancaman ketidakpastian, kudu bisa diadaptasi. Dengan teknologi aku siap hadapi tantangan, penuh percaya diri. Aku pasti menang. Goyang TOWS, ayo semangat SOWO STWT, KB kudu dipahami. Goyang TOWS, takkan ragu lagi, dengan kesempatan aku terus maju. Pasti WT kelemahan dan ancaman kudu dihadapi, pasti berani. Dengan semua analisis ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Lagu-lagu seperti Jalan Goyang, Sakitnya Tuh di Sini, dan Cinta Luar Biasa telah menemani perjalanan saya, membuat segala sesuatu lebih ringan dan penuh semangat. Nah kini, dengan semua analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS, saya lebih memahami diri saya sendiri, dan tentunya lebih siap untuk meraih masa depan yang cerah.
Nah baik, itu dia storytelling dari saya dan juga diselingi beberapa lagu. Sebelumnya saya minta maaf, ada banyak sekali lagu yang saya tidak nyanyikan karena memang saya tidak tahu lagu tersebut dan baru pertama kali dengar juga. Saya mohon maaf kepada Pak Adi. Ya, itu semua yang saya bisa lakukan. Atas perhatian semuanya, atas tontonan semuanya, saya ucapkan terima kasih.